Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian dan teman-teman sekalian dan mereka-mereka yang punya minat pada pasar modal Indonesia ya. Oke ya, selamat pagi dan salam sehat selalu. Nah, pagi ini pukul 10.40 tanggal 3 Januari hari Rebo tahun 2024 ya, tahun yang baru ya, masih penuh harapan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview ya, salah satu saham perusahaan batu bara ya. Jadi perusahaan batu bara ya, namanya sudah pasti dikenal oleh masyarakat ya, dan investor-investor saham, yaitu PT Bukit Asam ya. Oke ya. Nah, sebelum saya mulai pembahasan dari sisi keuangannya, kalau kita lihat dari bisnis batu bara, jadi yang namanya batu bara itu sebenarnya adalah energi yang nggak bersih ya. Jadi energi yang nggak bersih banget ya. Jadi tapi harganya itu murah ya, harganya murah dan proses pengambilannya relatif tidak terlalu sulit ya. Jadi kenapa perusahaan-perusahaan yang bisa menemukan tempat-tempat batu bara ya, meskipun lingkungan sekitarnya menjadi tidak hijau lagi ya, tapi ini mereka cuannya itu bisa gede ya, karena ngambilnya relatif tidak sulit dan jualnya juga ya relatif mudah ya, karena banyak dibutuhkan ya, karena kan murah itu tadi ya. Jadi istilahnya itu ya, jadi ya mungkin kayak relatif tidak mahal dan menghasilkan atau murah meriah ya, seperti begitu ya. Jadi banyak orang yang suka dengan batu bara, tapi efek lingkungannya itu jangka panjang gitu ya, jangka panjang, dan diperkirakan nanti mungkin dalam berapa waktu ke depan, berapa puluh ke depan, ini batu bara udah nggak boleh lagi ya, karena sifatnya kotor ya, kurang bersih ya gitu ya. Tapi untuk saat ini ya, kan masih 2024 ini, saya yakin energi ini masih sangat dibutuhkan ya. Ya, kita masih suka ya dengan yang seperti begini lah. Gimana lagi ya, di tengah situasi yang seperti begini, mau cari energi bersih juga mahal ya. Jadi energi ini dulu yang dipakai ya, untuk bisa bertahan dan menjalankan hidup dengan baik sehari-harinya gitu ya. Dan salah satu pemain yang dari pemerintah yang cukup besar dan punya nama, sudah sampai 100 tahun yang lalu dia bergerak di sini, adalah yang namanya PT Bukit Asam ya. Oke ya, jadi PT Bukit Asam ya, jadi berada pada bidang energi, oil, gas, coal production, pertambangan batu bara atau coal mining ya. Nah, ini sejauh yang saya tahu. PT Bukit Asam ini ya mayoritas beroperasi pada batu bara ya. Jadi yang lain-lain, yang terbarukan sama yang lain-lain itu belum kelihatan besar ya. Jadi makanya ya mungkin kita semua tahu dan mereka sendiri juga merasa ya, bahwasanya energi atau batu bara itu sifatnya kan tidak bersih ya. Jadi mereka harus melakukan sesuatu yang bersih-bersih, yang hijau-hijau, untuk masyarakat, untuk lingkungan, dan untuk kedepannya ya gitu ya. Nah, namun sisi lainnya, batu bara ini bisa menghasilkan cuan yang relatif sangat besar ya. Oke ya gitu. Oke, ini adalah websitenya. Nah, harga sahamnya menurut saya nggak terlalu banyak lihat ke websitenya, karena memang kalau dilihat dari cuannya itu ya memang nyata ya. Jadi batu bara itu cuannya itu nyata ya, proso ya gitu ya. Jadi seperti itu ya perusahaan-perusahaan batu bara ya. Oke ya. Jadi memang ini cash flow-nya memang oke ya gitu ya. Jadi ini nggak terlalu kami lihat ya, karena memang udah pasti oke. Dan mereka-mereka yang memimpin atau manajemen perusahaan ini ya, dimana porsi saham terbesar ada pada pemerintah Indonesia, itu pastinya juga dalam pengawasan ya. Jadi orang-orang di sini pastinya juga dalam pengawasan ya. Jadi kalau orang kerja dalam pengawasan itu pasti ya profesionalisme kerjanya atau kemungkinan probability bocornya itu ya bisa diminimalisir ya. Nah, apalagi di sini juga
mereka-mereka yang di sini juga pasti dapat duitnya ya pasti cukup ya. Jadi udah diawasi dan mereka dapat duit cukup, ya oke lah mereka bisa lebih totalitas menjalankan pekerjaannya, jadi nggak apa-apa ya. Yang nggak enak itu kan kalau diawasi tapi duitnya kurang gitu ya. Nah ini diawasi dan saya rasa duit jadi mereka cukup. Jadi siapapun profesionalnya ya pasti dia akan bekerja secara baik mengelola kinerja keuangan perusahaan. Dan di sini saya juga ada info ternyata perusahaan ini sudah ESG juga ya. Nah, ESG juga ya. Jadi ESG ini adalah semacam apa ya? Nah, semacam ya seperti ginilah environmental and social governance ya. Jadi, tapi saya secara pribadi ini mereka berusaha mengurangi dampak buruk dari batu bara ya terhadap lingkungan ya. Oke, bla 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 lah ya. Oke ya. Oke, kita masuk aja ke kinerja keuangannya karena kita yang menonton video ini adalah pasti juga mengharapkan cuan ya. Nah, ini saya juga sama ya. Jadi pasti mengharapkan cuan ya. Nah, jadi masalahnya di sini adalah dengan harga sekian apakah masih worth it untuk hari ini ya kan? Untuk saat ini ya gitu. Kalau pandangan saya secara pribadi untuk tahun 2024 ya paling enggak sampai pertengahan tahun ini atau Q2 itu energi itu secara umum masih oke ya. Menurut saya secara spekulasi saya itu ya itu masih oke ya energi itu ya. Meskipun banyak yang bilang gimana-gimana, menurut saya itu masih oke ya gitu ya. Nah, salah satu pemain terbesarnya adalah ini ya PTBA, dan PTBA ini terkenal dengan dividennya yang wow ya, yang wow ya. Kalau dalam perhitungan saya selama 3 tahun terakhir ini dia bagi cuma sekali sih sayangnya ya. Kalau dalam 3 tahun terakhir ini bisa dapat dividen itu kurang lebih setara dengan 25% per tahun ya. Jadi kalau bunga bank itu 65% ya bisa kasih dividen sampai 25% kalau hitungan kasar saya ya selama setahun. 1 tahun sama tahun dia bagi cuma sekali ya. Nah itu satu cuan yang wow ya, gimana kita bisa dapatkan return 25% ya. Kita diam-diam tapi ya itu tadi ya, jadi baginya sekali setahun mungkin kurang lebih sekitar bulan 4, 5 atau 6 ya, nanti kita lihat ya seperti itu. Oke ya. Nah jadi oke, kita lihat pemegang saham ininya masyarakatnya berapa. Nah masyarakatnya ini 32% ya. Oke menurut saya, dan pemerintah mengambil porsi hampir 66%. Nah ini ideal ya, ini ideal menurut saya. Jadi masyarakat sepertiga. Jadi ya bolehlah kita sebagai masyarakat menikmati atau menikmati hasil dari perusahaan pemerintah ya. Ini cukup fair ya. Dan perusahaan pemerintah yang punya kinerja, perusahaan pemerintah yang kinerja keuangannya bagus ya kan, dan royal bagi dividen ya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu aja. Kemudian ke bawahnya, oke ya, ini pemegang pengendali perusahaan dan manajemen ini, itu tadi saya katakan ya. Jadi kalau mereka diawasi betul secara baik, tapi mereka juga dipenuhi finansialnya, itu gak apa-apa ya. Jadi siapapun itu mau ya, hampir ya, bukan siapapun ya, tapi hampir semua orang yang profesional itu mau ya, siapapun. Oke, aku kan bekerja dengan baik, dengan gak usah yang macam-macam ya. Oke, diawasi karena juga cuan perusahaan besar, dan saya yakin pasti keuangan mereka juga sangat cukup ya gitu ya. Oke, kemudian kita lihat dari key statistiknya. Nah ini ya. Nah dia jadi EPS, DPS, DPR ini meningkat terus ya. Jadi 207, 687, 1091 dan ini 497 ya, 437 ya. Jadi selama ini sumber daya alam batu bara di tempat mereka itu masih ada ya, otomatis produk itu pasti sudah dipakai atau dibeli oleh masyarakat ya, baik masyarakat nasional maupun internasional ya, selama itu masih ada gitu ya. Oke ya, jadi tapi kalau udah habis ya sudah, nggak dapat apa-apa gitu ya. Tapi saya rasa sejauh ini belum ada berita bahwa tempat di situ habis, itu nanti masih ada, potensi masih ada, dan pemerintah pasti juga mencari sumber-sumber daya alam mineral lainnya, batu bara yang juga bisa untuk
menyejahterakan masyarakat dan untuk dijual kembali gitu. Nah, jadi mereka bisa saja membagikan dividen ini sampai 100% ya. Ya, karena ini memang berlimpah gitu ya dan dibutuhkan gitu ya. Gitu ya. Jadi ya nggak ada salahnya bagi dividen secara royal gitu ya. Karena juga biaya lingkungannya juga besar gitu ya ke masyarakat. Jadi ya bolehlah kita sebagai investor juga bisa menikmati ya sedikit dari ini dividen yang royal ini ya gitu. Itu menurut saya ya gitu. Nah, kita lihat di sini jadi dividennya ini gede ya, dividennya gede. Nah, ini tahun 2018, 19, 20, 21, 22 ya, lonjakan yang besar tahun 2020 ya. Oke, kita lihat aja ke ininya dulu ya. Ke ininya dividennya dulu ya sebelum ke bawah. Oke. Nah, ini ya. Jadi yang terakhir tuh sampai 1094 ya. Per satu lembar ya. Kemudian tahun 2022 688, tahun 2021 74. Ya. Oh ya, satu hal lagi yang saya lupa. Jadi untuk batu bara ini banyak ditentukan oleh harga internasional. Nah, ini yang saya lupa ya. Jadi oke, kita lihat dulu ya harga internasionalnya ya gitu. Nah, ini adalah harga internasional dari batu bara selama 1 bulan terakhir. Nah, ini lagi jatuh, lagi turun, ya kan? Nah, kemudian dalam waktu 1 tahun ini juga lagi turun. Jadi teman-teman yang mau invest di sini ya ini hati-hati ya, hati-hati ya. Bukan berarti ketakutan, bukan ya, karena energi masih oke ya, itu masih dibutuhkan. Tapi kita nggak punya kuasa ya menentukan harga batu bara. Jadi meskipun mereka semua pada tahu jadi kayak harga emas, harga batu bara, gas alam itu atau khususnya batu bara ini ditentukan oleh Inggris ya. Saya nggak tahu persis namanya ya, di Newcastle kalau nggak salah ya. Ya, correct me if I'm wrong ya. Jadi ini harga ditentukan mereka. Jadi kalau mereka kasih harga itu tinggi, si Newcastle kasih harga tinggi, otomatis cuannya itu gede ya. Nah, tapi kalau kayak sekarang ini harganya itu lagi anjlok, maka ya cuannya nggak bisa besar. Jadi saya lupa tadi yang jelaskan ya. Salah satu yang bisa bikin cuannya gede atau melonjak itu adalah harga dari Newcastle. Jadi mereka yang nentuin ya, bukan kita ya. Jadi kalau mereka menentukan harga itu tinggi karena pertimbangan A, B, C, D nggak tahu ya, maka harganya melonjak. Saham yang kita pakai pasti melonjak karena apa? Cuannya tambah gede gitu ya, harga tambah tinggi. Tapi kalau mereka nurunin kayak yang saat sekarang ini, ya udah mungkin diperkirakan cuannya nggak bisa besar. Ya, tapi perlu diingat bahwasanya kita beli satu saham itu jangan pas harganya tinggi. Kalau menurut saya pribadi ya, saya secara pribadi ya secara kasar dan umum kita beli satu saham jangan pas harganya tinggi ya. Nah, oke ya, jadi jangan pas harganya tinggi, tapi ya itu terserah. Tapi kalau saya seperti itu. Nah, ini pas harga turun ya, dalam 1 bulan ini pas turun ya, pas dia anjlok ya. Nah, oke ya, jadi memang terserah dari rekan-rekan itu untuk invest atau enggak ya, tapi lihat di sini kenyataan seperti begini ya. Ya memang saham itu adalah spekulasi ya, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Oke, kita kembali ke key statistiknya tadi ya, gitu. Dan nah, ini ya yang di bawah ini ya, 5 tahun juga ini ya. Nah, yang di bawah yang 5 tahun ini kan grafiknya seperti begitu ya. Nah, ini ya kan ada kesamaan kan, 5 tahunnya seperti begitu. Nah, kemudian kita lihat yang 1 tahun ya, 1 tahun seperti begini. Nah, kita lihat juga yang di sini 1 tahunnya juga seperti begini, banyak kemiripannya ya, gitu. Ya kan, banyak kemiripannya. Jadi memang kita spekulasi dalam hal ini ya, kita spekulasi dalam hal ini. Terserah dari investor mau masuk sekarang atau enggak ya. Tapi kalau menurut saya secara pribadi ya, kalau menurut saya pribadi ya saya nggak berani beli banyak ya. Tapi saya juga bukan berarti nggak beli sama sekali ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Jadi saya belinya dikit-dikit karena saya tahu ini siklikal ya. Jadi mereka yang cuan di sini itu bisa manfaatkan naik turunnya itu
tapi tertolong sama dividennya yang jumbo. Ya, jadi kalau saya secara pribadi saya beli nggak mau banyak, tapi juga nggak ngambil kesempatan. Jadi saya ambil kesempatan dikit-dikit. Ya, bisa dilihat di sini kuantiti yang saya beli dikit-dikit, saya belinya dikit-dikit, jualnya juga dikit-dikit. Karena ya termasuk investor kecil ya, termasuk investor kecil seperti itu. Ya, dan juga apa yang saya lakukan ini juga sebagai satu bukti bahwa saya juga bisa share. Ya, jadi saya nggak share tanpa saya beli, tanpa saya meresikokan uang saya dulu, ya seperti itu. Ya, oke ya. Jadi secara singkat kesimpulannya, ya harga ini ingat ditentukan oleh Newcastle. Ya, dan kalau saya secara pribadi, saya patokannya saya ngambil harga terendah. Nah, ini kalau saya lihat harga sekarang 2.520 ini sama kayak harga akhir 2021. Ya seperti itu. Oh, berarti ya udahlah saya ambil aja gitu ya. Saya ambil dikit-dikit aja pas ada uang dingin. Ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi ini bukan anjuran jual beli atau hold ya. Ini adalah murni pendapat pribadi. Terserah, bebas teman-teman mau jual, mau beli, mau enggak, tapi yang jelas saran saya pakai uang dingin. Ya, satu hal. Ya, karena ini sifatnya spekulasi. Jadi pakai uang dingin, apalagi dalam industri batu bara ini spekulatif banget ya. Jadi pakai uang dingin, tapi juga jangan ketakutan ya. Selama kita pakai uang dingin, kita nggak punya utang ya, jangan pakai margin ya, itu mungkin jauh lebih aman. Oke, saya rasa sekian gitu aja sharing dari saya. Pertimbangkan semuanya secara bijak dan kepala dingin ya. Jadi pada saat kita mau beli atau jual, jangan saran saya jangan terburu-buru ya. Jadi pakai akal dingin ya. Oke ya, pakai akal dingin, pakai uang dingin ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di review saya berikutnya. Terima kasih. Salam sehat sejahtera selalu.